Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Al Azhar 19 Jakarta. Nah, di sini mereka bikin satu kegiatan namanya pencegahan bullying ya atau tindak kekerasan di sekolah. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video hidup pendidikan dan anak. Oke. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, kesempatan ini tidak semua diberikan kepada orang atau kepada makhluk, ya. Kecuali kita mau memperbaiki diri. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu ingin memperbaiki diri lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kita menyanyikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lah sebenarnya panutan kita, guru kita, ya, supaya tidak terjadi bullying. Rasulullah sebenarnya yang diparahkan. Insya Allah. Yang terhormat Ibu Retno dari komisioner ya namanya. Iya, komisioner ya KPAI. Ya, KPAI. Ya. Ini beliau ini adalah orang penting. Kalau kalian mungkin pernah nonton TV-One, mana ya TV-One sering ya. Ya, selalu diminta pendapat. Apalagi yang cowok-cowok nih. Kenapa? Oke. Jadi kata bully udah ada lah ya, dipahami ya, sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, prinsipnya gitu ya. Oke. Nah, bully itu biasanya ya dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang, biasanya korbannya satu, yang melakukan beberapa orang. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pernah melihat orang dibully? Wah. Oke, mau nyeritain nggak apa seperti apa dibulinya? Ayo maju, siapa yang mau maju? Yang cewek-cewek aktif banget nih. Oke, siapa yang mau maju? Pernah lihat orang dibully kayak apa? Maju, ayo sini dulu. Ayo, maju kamu, nggak apa-apa. Ayo, kita beri tepuk tangan dulu nanti yang cewek ya. Oke. Siapa namanya? Apa? Siapa namanya? Rafa. Rafa gimana pernah lihat orang dibully? Pernah lihat orang dibully? Iya. Gimana ceritanya? Dibulinya seperti apa dan waktu itu kamu kelas berapa tuh waktu ngelihat? Aku atau orang lain? Oh gitu. Orang lain atau apa? Oh kamu? Atau kamu pernah jadi korban? Pernah. Nah, menarik nih ya. Nah, jadi pernah lihat, pernah juga jadi korban. Iya. Seperti apa ceritanya, Rafa? Aku Iya. pas SD. Pas SD. Dibulinya apa? Fisik atau apa? Fisik. Fisik. Dikata-katain atau dipukul? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi awalnya dikata-katain dulu. Iya. Kamu ngelawan nggak waktu dikata-katain? Enggak. Kamu ngelapor nggak waktu mendapat perlakuan itu? Kayaknya enggak. Enggak. Ke orang tua enggak? Enggak. Ke wali kelas juga enggak? Oke. Terus waktu dipukulnya oleh satu atau sekelompok anak? Oleh satu atau beberapa anak? Beberapa anak. Tuh beberapa anak kan pasti ya itu biasanya diawali dengan ngata-ngatain dulu atau dengan verbal, baru kemudian berlanjut dengan fisik ya. Nah Rafa, apa yang kamu rasakan ketika kamu ngalami itu? Sedih dan takut. Sedih dan takut, tapi nggak berani ngomong sama orang dewasa. Iya. Ayah ibu pun enggak. Enggak kayak. Enggak. Terus kamu bisa sembuh sendiri perasaan itu atau kamu masih merasakan sampai sekarang? Masih merasakan. Sampai sekarang. Iya. Kamu merasa itu butuh dihilangin nggak perasaan itu? Betul. Butuh dihilangkan. Sudah pernah mencoba mencari pertolongan gimana cara ngilanginnya? Belum. Belum. Belum.
Nah, mudah-mudahan. Terus kamu sendiri nggak pernah kan melakukan bully kepada orang lain? Nggak pernah. Jadi kamu pernah melihat, pernah menjadi korban. Ikut prihatin ya. Iya. Harus dihilangkan tuh perasaan itu. Tapi nanti gimana caranya kita diskusiin ya. Oke, terima kasih Raka, kita beri tepuk tangan. Ya, luar biasa. Oke, nah sekarang yang cewek ya Pak ya. Yang cewek ayo dong. Siapa? Ah, boleh. Oke. Kenapa nggak jadi? Atau yang di depan nih? Pak Guru yang di depan kali. Ayo, siapa yang mau bicara? Mungkin pernah ngeliat? Ayo, atau pernah menjadi korban? Gitu. Ayo sayang. Ayo dong, nggak apa-apa. Nggak mau, nggak oke. Mungkin pernah, kan tadi menyaksikan. Nah, siapa yang pernah menyaksikan? Iya, pernah lihat. Kenapa Pak? Di kantin ya. Seperti apa? Di kantin seperti apa? Ayo berdua nggak apa-apa. Oke. Ayo berdua nggak apa-apa. Mau di situ aja boleh. Gimana ceritanya? Ayo. Siapa namanya nih? Gimana? Oke, kita dengarkan ya. Dia baru aja ngeliat nih ya. Gimana? Oke. Ada 4 orangan. Yang satu itu kayaknya ada duanya. Yang satu kayaknya sausnya dilempar ke baju. Terus baju putihnya kena saus. Dikasih minyak, dilempar minyak juga. Terus dilempar balik lagi. Oh, dilempar balik. Wah, ngelawan dia berarti. Tapi itu dikasih lagi. Kelas berapa Bu? Oh, oke. Jadi ini kakak kelas tadi ya. Ke adik kelas nak. Ke sama-sama. Oh, sesama. Berarti seusia. Oke. Terus saat itu kamu menghindari atau ngelihat aja terus pergi? Oh. Pinter Pak dia. Jadi dia negur, lalu kakaknya panik ya. Ngajak ngobrol. Apa yang dia curhatin? Cewek cowok? Cowok. Oke, makasih ya ceritanya ya. Ini real ya, baru dilihat. Nah, baik. Mungkin tadi yang diceritain iseng ya. Tapi iseng, bagaimanapun iseng versinya si pelaku. Nah, padahal dalam kata bully itu harus versinya korban ya. Kita lihat definisi ini. Perundungan itu atau bully adalah sesuatu yang pertama tentu menyakitkan. Tadi Pak Kepala Sekolah cerita, sampai hari ini pun beliau sudah seusia itu, beliau sudah jadi kepala sekolah, tapi rasa sakit itu tetap masih ada. Coba tadi waktu cerita itu beliau sudah mulai bisa menerima, karena mungkin panjang banget waktunya kan. Itu sudah menerima dengan mengatakan bahwa dulu saya anak penjaga sekolah, padahal tuh hebat ya anak penjaga sekolah tapi bisa sekolahnya tinggi kan begitu ya. Nah ini hal yang kemudian akhirnya bisa beliau ceritakan pada usia ini. Bahkan beberapa peristiwa di Amerika Serikat ketika reuni ini bukan film ya, fakta. Ketika reuni 40 tahun kemudian setelah lulus, itu ada satu orang yang begitu sakit sampai dia membawa senjata datang ke sana dan mencoba menusuk para pembulinya dulu. Jadi betapa rasa sakit itu terus ada. Nah ya, jadi perbuatan ini adalah perbuatan tentu tidak menyenangkan dan biasanya dilakukan beberapa orang terhadap satu orang. Atau kasus tadi yang barusan diceritain,
Pembulinya tetap lebih banyak daripada korban ya. Korbannya tadi 2 ya. Oh, korbannya 1. Sementara pembulinya ada 4 tadi ya. Nah, itu selalu terjadi demikian ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah, lalu sebenarnya indikatornya apa sih? Itu termasuk bully. Yang pertama, bully itu perilakunya agresif nggak? Kayak tadi kisah yang diceritakan, sudah melempar saus, masih melempar minyak. Itu agresif. Itu rasa yang dia betul-betul dengan rasa ketidaksukaan gitu. Itu dilakukan. Lalu tadi misalnya kasus Raka ya. Bagaimana kemudian dia ngalamin beberapa orang dan dia dimulai dari perkataan verbal dulu. Ya, jadi kekerasannya atau bulinya verbal dulu. Baru kemudian melakukan tindakan kekerasan. Ingat, jangankan orang lain, pacar sendiri pun bisa melakukan itu juga loh. Jadi kekerasan dalam pacaran juga dimulai dari verbal, merendahkan, mempermalukan, baru nanti akan lanjut dengan pukulan. Jadi kekerasan itu akan selalu dimulai dari kata-kata, apalagi sesama seusia tadi ya. Nah, sekarang nih ya, yang kedua ada relasi kuasa yang timpang. Maksudnya relasi kuasa gimana? Jadi misalnya kakak kelas terhadap adik kelas, atau guru terhadap murid, atau atasan terhadap bawahan. Gak mungkin kebalik. Misalnya guru bully kepala sekolah, kan gak mungkin ya. Gak seperti itu. Atau adik-adik ini yang dianggap junior nih kelas 10 kalian ya, kemudian membuli kelas 12, mungkin gak? Enggak. Jadi selalu relasi kuasanya timpang. Korban selalu punya relasi kuasa yang lebih lemah, lebih rendah. Oke? Ya, yang ketiga, berulang. Saya rasa kalau sudah mulai mukul, itu udah berulang. Artinya nggak mungkin kejadian pertama. Termasuk tadi ngelempar saus. Kemungkinan dulu isengin piringnya, isengin kursi tempat dia duduk, tapi berlanjut mengenai tubuh ya. Jadi menyiram sesuatu yang jelas akan melekat dan susah dihilangin. Ditambah lagi di sekolah masih pagi, itu sesuatu yang bisa tadi berulang, kemungkinan bukan pertama. Yang terakhir adalah menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu guru di sini juga dan adik-adik, kita nggak bisa bilang bahwa bercanda. Jadi misalnya gini, dia baper aja orang kita bercanda. Yang menentukan bercanda atau bukan, atau baper atau bukan, bukanlah pelaku, tapi korban. Kalau korban ngadu, itu tandanya dia tersakiti. Jadi apa yang dirasakan Raka adalah sesuatu yang dia tersakiti. Jadi ukurannya pada korban, bukan pada pelaku. Paham ya? Jadi nentuin bully apa enggaknya itu seperti ini. Nah lalu, apa saja bentuknya? Bentuknya sebenarnya beragam. Termasuk sebenarnya orang tua bisa saja bully si anak. Dengan cara apa? Paling sering dilakukan orang tua adalah membanding-bandingkan. Pernah nggak dibanding-bandingin? Pernah. Rasanya gimana? Sakit. Oke. Kita nggak akan mau dibanding-bandingkan sama orang lain karena kita berbeda. Jadi misalnya kok kamu nggak kayak anak temannya mama, atau kok kamu nggak kayak kakakmu atau adikmu, kamu nggak mau kan? Begitupun perilaku guru, kok kelas ini nggak kayak kelas yang sana, itu juga sesuatu yang menyakitkan. Apalagi ketika dinyatakan berulang-ulang. Nah ini adalah verbal, fisik, dan sosial. Sosial itu termasuk mengucilkan. Pernah nggak dalam pergaulan kamu nggak nemenin seseorang? Ditinggali, itu juga termasuk bully. Mengucilkan seseorang dari pergaulan itu bully. Beda kalau kamu blokir karena kamu kesal. Kamu memblokir dia karena tiap kamu posting dia selalu ngomong hal negatif. Itu kan kamu gak pengen toksik ya, lalu dikeluarin aja dari pertemanan kamu atau diblokir. Itu berbeda dengan kamu pengucilan. Oke, berikutnya saya mau cerita barangkali singkat aja karena waktunya juga gak panjang, kita masih tanya jawab ya. Jadi gini, sepanjang tahun 2022 saat saya masih di KPAI, sekarang saya ASN di Provinsi DKI Jakarta. Jadi 5,5 tahun saya di KPAI. Setiap kasus yang saya tanganin, itu kasusnya beragam. Dan konsentrasi saya memang di pendidikan.
Saya mau menceritakan tahun 2022 kasus yang barangkali yang sekarang kamu pernah dengar nggak? Pak Nadiem Makarim mengakui bahwa terjadi 3 dosa besar di pendidikan. Memang 3 dosa besar itu kalau dalam Islam yang nggak terampuni ya. Nah, bahasa ini adalah 3. Pertama, perundungan. Perundungan itu yang bully kita omongin sekarang. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Dan yang ketiga, intoleransi. Pernah dengar itu nggak? Pernah. Nah, 3 ini untuk pertama kalinya seorang pejabat negara mengakui. Lalu Pak Nadiem bikin program untuk seluruh Indonesia hendak menghapus 3 dosa besar. Jadi serius betul termasuk penanganan. Saya mau menceritakan yang gede-gede aja di tahun 2022 sehingga pembulian itu sampai menimbulkan korban jiwa. Saya contohkan. Pertama itu adalah sebuah kasus di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kejadiannya adalah seorang anak main kata-kataan nama orang tua dengan temannya. Suka begitu gak? Nah, suatu hari ini berlanjut terus. Tapi si pelaku dengan si korban, itu korban ngelawan. Sebenarnya kalau 1 lawan 1 selevel. Tapi si pelaku kemudian cari teman. Ada 8 teman, jadi 9 teman kemudian mengeroyok korban. Pengeroyokan terjadi di tempat ibadah, yaitu di masjid kayak begini. Kan kalau zuhur sholat bareng ya. Nah, ketika itu dia berwudu, si korban datang masuk tuh ditangkap oleh 9, dibanting, lalu ditutup pakai sajadah. Jadi sajadahnya nggak model begini, sajadah itu lepas-lepas gitu. Ditutup mukanya, habis itu dipukul, itu kan dia jatuh ya. Itu ditendang rame-rame bagian punggung dan perut. Tapi yang terbanyak posisi kena 9 orang tuh berada di perut. Pulangnya anak ini mengeluh perutnya sakit dan ketika buang air itu keluar darah. Orang tuanya bekerja terus datang sore, dia ceritakan. Setelah diceritakan ayah ibunya langsung kita ke rumah sakit Kota Manado. Cukup jauh dari Kota Mobagu sebenarnya ke Kota Manado. Sampai di Kota Manado cari rumah sakit yang terbaik, langsung dilihat dalamnya seperti apa. Ternyata kamu tahu usus itu kan, usus 12 jari kita kan panjang ya, bentuknya spiral kan. Akibat tendangan-tendangan itu, beberapa bagian itu sobek, pecah jadinya. Sehingga harus malam itu juga dilakukan operasi besar, memotong bagian itu dan direkatkan kembali. Ternyata ketika dipotong, itu ada ususnya terlalu panjang yang dibuang, sehingga tidak sampai lagi ke dubur. Jadi dibikinkanlah lubang stoma untuk dikasih plastik. Jadi kalau buang air sudah melalui plastik, ya buang air besar. Nah, 24 jam setelah operasi, ya operasi dinyatakan berhasil, tapi 24 jam kemudian dia dalam keadaan kritis, berikutnya meninggal dunia. Jadi artinya itu bisa terjadi dan seluruh pelaku berusia 13 tahun. Ya, korban pun berusia 13. Jadi ini bisa terjadi seperti itu. Apakah kemudian dibebaskan? Tidak, proses hukum berlanjut. Karena untuk anak usia di atas 12 tahun boleh diproses secara hukum. Nah, bayangkan kalau itu dialami. Itu kasus yang 9 mengeroyok 1 hingga meninggal. Nah, kita jangan sampai tuh ya terjadi seperti itu. Kita ngerasa nendang-nendang dan mukul ngeroyok, itu nggak akan berdampak pada korban jiwa. Ternyata berdampak. Yang kedua, saya mau menceritakan tentang kasus kekerasan seksual. Oh, sekolah aman? Belum tentu. Kasus terjadi di sebuah sekolah di Kabupaten Batang. Ada pemilihan pengurus OSIS. Lalu si guru pelaku, ini kebetulan pelakunya guru ya. Si guru pelaku ternyata kemudian membuat bagaimana proses pemilihan itu, ada tes kejujuran untuk anak laki-laki dan tes kedewasaan untuk anak perempuan. Tes kedewasaan itu rupanya adalah dengan cara dia masuk ke dalam satu ruangan, dipanggil satu-satu, lalu harus membuka baju untuk dilihat apakah dia itu udah cukup pantas jadi pengurus OSIS dengan melihat apakah dadanya dan vaginanya itu sudah dewasa. Nah, ini kan hal yang harusnya nggak boleh terjadi. Ada di tubuh kita yang hanya kita yang boleh lihat, boleh megang. Termasuk nggak boleh difoto. Jadi kalau ada pacarnya online terus minta foto, jangan pernah ngasih. Itu orang jahat berarti.
Kasus banyak banget anak-anak jadi korban kejahatan di dunia maya. Nah, adik-adik semua, lalu apa yang terjadi? 45 anak perempuan yang mendaftar semua mengalami. Bentuknya mulai dari pelecehan, pencabulan, sampai dari 45 korban 10 menerima perkosaan. Nah, ini terjadi pada lingkungan sekolah. Kok bisa? Nah, artinya apa yang dinyatakan Pak Nadiem adalah sesuatu yang benar. Di DKI Jakarta juga ada kasus kekerasan seksual, yaitu di salah satu SD di daerah Duren Sawit. Itu juga terjadi anak SD yang mengalaminya. Jadi adik-adik, berarti yang dikatakan Pak Menteri kita ada. Nah, yang terakhir adalah kasus intoleransi. Mungkin kalau intoleransi ini ya kasusnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi terjadi. Nah, tapi yang paling sering terjadi sebenarnya perundungan. Kalian nih mendengar nggak? Baru saja terjadi seorang anak membakar sekolahnya. Pernah dengar? Yaitu di daerah Temanggung ya. Jadi nih saya nyeritain sebenarnya banyak kasus, tapi saya mau cerita yang gede-gede aja nih. Di Temanggung, anak ini tuh korban perundungan dulu dari sejumlah orang temennya. Lalu anak ini tuh ngadu ke guru. Lalu gurunya manggil anak-anak yang melakukan pengeroyokan terhadap dia. Jadi mulai dari verbal sampai pengeroyokan. Ketika dipanggil, anak yang sudah berani speak up berpikir bahwa akan ditangani. Ternyata para pembuli ini keluar dari ruangan guru itu, lalu bilang gini, kita nggak diapa-apain, kita cuma dinasehatin. Habis itu bulinya semakin bertambah parah. Lalu dia juga mengalami pembulian kebetulan dari pihak guru, yaitu guru prakarya. Makanya sasaran dia. Kalau misalnya lapor ke pihak berwajib Pak, itu tuh dilanjutin karena polisi itu menganggapnya itu hal kecil Pak, jadi kayak dibiarin aja gitu apa kasusnya Pak, nggak ditangani secara tidak lanjut lagi. Iya betul. Ya. Ya. Khawatir mungkin kalau lapor dicuekin gitu. Kira-kira begitulah. Nah, itu kemudian di screenshot tuh. Misalnya di IG-mu, screenshot semua. Biasanya polisi ketika pembuktiannya itu lengkap, banyak, dia itu kan tinggal membuka, dia punya alat yang kemudian akan dia cari bukti lain. Nah, itu sebenarnya bisa. Jadi kalau kita datang kemudian bilang, Pak saya dibully, mungkin polisi bukan tidak nanganin. Tapi biasanya kalau anak dengan anak, maka memang dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, si pelaku dengan korban itu akan dipertemukan oleh polisi di luar pengadilan. Itu disebut dengan diversi istilahnya. Mungkin bahasa kita mediasi lah. Nah, tapi kalau mediasinya di kepolisian, itu akan mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengundang Bapas, mengundang semua pihak terkait dengan konteks hukum yang melibatkan anak. Lalu nanti ada keputusan diversi yang ditandatangani semua yang hadir dan terstempel polisi. Itu akan menjadi bagi si pelaku, itu akan menjadi warning. Karena di situ misalnya kita memaafkan tapi lain kali maka proses hukum akan dilakukan dan itu akan memberatkan si pelaku ketika mengulangi. Setidaknya begitu nak. Namun jadi pembelajaran kedua istilahnya nak. Halo. Bagi kamu yang sangat membutuhkan nanti surat keterangan baik, kelakuan baik, ya kemarin diceritakan bahwa ada satu kasus yang terganjal karena tadi itu usianya belum memenuhi syarat dan si korban ingin sekali mempidanakan anak tersebut dan motifnya berjangka panjang dan punya masa depan dengan memiliki surat keterangan kelakuan baik menuju universitas, maka kasusnya terpenuhi. Jadi, halo yang belakang, ini bisa terjadi kepada siapapun. Halo.
yang di sekitar kalian sendiri. Maka mungkin kalau saya menguatkan lagi, ini kaitannya dengan kedepannya ya Bu ya, karena universitas pasti akan menanyakan surat kelakuan baik dari kepolisian. Maka dari itu mungkin memang arahnya ke sana juga sih Bu. Penguatannya. Kemudian Bu, kadang-kadang ini curhatan dari KPD ya Pak. Orang tua dari anak-anak kami ini ketika tadi di belakang kan tanya, ngelapor polisi tapi dicuekin. Aduh, bisa selesai lah gitu ya Bu, kasusnya ringan gitu ya. Tapi terkadang kalau di orang tua murid kami, ya itu tadi ya, hal yang sederhana saja bisa sampai ke meja hijau. Kadang tidak puas dengan penyelesaian di sekolah. Berarti sebenarnya memang masih ada runtutan ya Bu ya, artinya di sini nih. Orang tua kalian ini kadang-kadang kalau ada hal yang sepele itu kadang-kadang kayak gitu, lapor KPAI gitu kan, lapor kepolisian. Nah, dengan mengatasnamakan seperti itu, kami kadang-kadang sekolah juga nama baik sekolah ya Bu ya, merasa dirugikan kami pihak sekolah. Jadi sebenarnya seperti apa sih Bu Retno kami menyikapi dari kasus-kasus seperti yang tadi disampaikan? Apakah memang betul secara prosedur orang tua murid kami ini ketika ada kasus yang tadi ya Pak belum puas dengan penyelesaian di sekolah bisa tetap yang lebih depan. Terima kasih Bu. Ya, pertama sebenarnya kalau kita ngomongin Permendikbud ya Bu, Permendikbud nomor 82 tahun 2015 itu tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di dalam Permendikbud ini, sekolah itu wajib membentuk namanya Satgas Anti Kekerasan. Satgas Anti Kekerasan itu terdiri dari kepala sekolah, perwakilan orang tua, perwakilan guru, dan perwakilan murid. Nah, itu kenapa dibentuk? Agar mereka ini memang bisa menerima pengaduan, salah satunya. Selain mensosialisasi hal positif, tapi dalam menerima pengaduan. Jadi nanti akan dibangun SOP, ya, kemudian SOP-nya, ya, demikian video ini terkait dengan pencegahan tindak kekerasan yang diadakan oleh SMA Al-Azhar 19 Jakarta, ya, tindak kekerasan di satuan pendidikan. Dan tadi mereka juga punya rencana untuk mewujudkan atau mengimplementasi Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Ya, mau bentuk Satgas Anti Kekerasan, juga portal pengaduan di sekolah. Nah, ini sesuatu yang patut ya diapresiasi dan harus kita dukung. Oke, demikian video ini ya. Tadi anak-anak juga semangat, beberapa pertanyaan dari anak-anak. Semoga semuanya bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.